Tak ada yang menyangka, di balik hamparan padi yang hijau dan menenangkan itu, tersimpan rahasia kelam yang dikubur oleh waktu. Sebuah ladang yang selalu menghasilkan panen melimpah, tapi dengan harga yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap musim tanam, satu nyawa menghilang, tanpa jejak, tanpa suara. Penduduk desa menyebutnya sebagai takdir. Tapi seorang pria nekat membongkar kenyataan yang selama ini terkubur. Malam itu, ia menggali lebih dari sekadar tanah. Ia membuka pintu menuju kuburan tersembunyi dan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Namanya Pak Jaya, umurnya 57, petani tua yang tinggal di ujung desa. Ia sudah puluhan tahun menggarap sawah yang sama. Ladang padi milik keluarganya turun-temurun. Tapi sejak panen terakhir, ada yang berubah. Malam-malam di rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah, padahal tak ada siapapun di luar. Dan setiap kali ia keluar untuk memeriksa, aroma tanah basah seperti dari kuburan menyelinap ke hidungnya. Suatu sore, saat mencangkul bagian pojok ladang yang jarang ia sentuh, cangkulnya menghantam sesuatu keras di dalam tanah. Bukan batu. Warnanya keabu-abuan, seperti semen tua. Ia gali perlahan, penasaran. Ternyata itu lempengan batu nisan, tergeletak mendatar, tertutup lumpur dan akar padi. Tanpa nama. Hanya ada ukiran tanggal kematian, tahun 1903. Malamnya hujan turun deras, tapi suara cangkul terus terdengar, meski tak ada siapapun di ladang. Esok paginya, Pak Jaya tak keluar dari rumah. Pintu terkunci dari dalam, tapi jendela terbuka dan sawah di belakang rumahnya tampak seperti digarap semalaman. Tanpa jejak kaki, tanpa bekas alat, hanya tanah basah yang terbuka, seperti baru saja dikubur ulang. 3 hari setelah Pak Jaya tak terlihat, warga mulai curiga. Biasanya, ia duduk di warung pagi-pagi, sekadar minum kopi atau menyapa tetangga. Tapi sejak hujan malam itu, rumahnya sepi dan lampu tak pernah dinyalakan. Pak RT bersama 2 orang warga akhirnya memutuskan memeriksa. Pintu depan dikunci dari dalam, jendela juga tak bisa dibuka lebih lebar. Mereka putuskan masuk lewat belakang, lewat celah kecil di dapur yang dulu pernah diperbaiki bersama-sama. Begitu masuk, udara di dalam rumah lembab dan pengap, seperti rumah kosong bertahun-tahun padahal baru 3 hari ditinggal. Meja makan masih terisi setengah piring nasi, sudah berjamur, tapi anehnya lantai rumah bersih, tak ada jejak debu, bahkan di tempat yang jarang diinjak. Seolah seseorang atau sesuatu terus berjalan mondar-mandir semalaman. Di kamar tidur Pak Jaya, kasur tampak rapi, tapi dinding di belakang lemari terlihat janggal. Ada retakan memanjang, baru. Mereka dorong lemarinya. Di baliknya ada pintu kecil dari kayu, tua dan hampir menyatu dengan tembok. Tak ada yang pernah tahu ada pintu itu. Pak RT ambil senter. Mereka buka perlahan, bau tanah basah langsung menyergap. Di balik pintu itu ada lorong menurun, sempit, dengan tanah yang masih gembur. Di dinding lorong, samar-samar tertulis huruf-huruf tua. Bukan aksara Jawa, bukan Latin. Dan semakin dalam mereka melangkah, suara gemeretak terdengar dari dalam tanah, seolah sesuatu sedang bergerak. Dan itulah saat salah satu warga, Darto, berteriak. Bukan karena dia melihat sesuatu, tapi karena ia menemukan sandal jepit milik Pak Jaya, tergeletak di ujung lorong, di samping gundukan tanah yang masih basah, seperti kuburan yang baru ditutup. Mereka bertiga berdiri mematung. Tak ada yang bicara, hanya suara napas dan detak jantung masing-masing yang terasa makin kencang. Pak RT menatap Darto dan Samin, lalu mengangguk pelan. Tanpa kata, mereka mulai menggali gundukan tanah itu dengan tangan kosong, lembab, lunak, seperti baru ditimbun beberapa jam lalu. Beberapa lapis tanah digeser perlahan. Semakin dalam mereka menggali, semakin kuat aroma busuk tercium. Bukan bau bangkai biasa, ada campuran seperti besi berkarat dan belerang. Samin mulai muntah tapi tetap melanjutkan.
Mereka tak tahu apa yang mendorong mereka terus menggali. Mungkin penasaran, mungkin ketakutan. Sekitar setengah meter jari Darto menyentuh sesuatu. Bukan batu, bukan akar, tapi kulit manusia yang dingin, pucat dan keras. Mereka menyingkirkan tanah lebih cepat dan akhirnya sosok tubuh itu terlihat. Pak Jaya, matanya terbuka, tatapannya kosong tapi wajahnya seperti sedang tersenyum kecil. Tangannya terlipat di dada seperti mayat yang sengaja ditidurkan. Anehnya, tubuhnya masih utuh, tidak membusuk. Bajunya pun masih rapi, seperti baru saja dipakai. Mereka panik. Darto langsung mundur jatuh duduk. Pak RT mencoba menarik tubuh Pak Jaya, tapi terasa berat. Bukan karena bobotnya, tapi seolah ada sesuatu dari dalam tanah yang menahan. Saat ia paksa menarik, suara lirih terdengar. Bukan dari mulut Pak Jaya, tapi dari dalam tanah. Bukan giliranku, belum waktunya. Tanah di bawah mulai bergerak sendiri, perlahan menelan tubuh Pak Jaya kembali ke dalam. Mereka bertiga lari tunggang langgang meninggalkan lorong itu terbuka. Sejak malam itu rumah Pak Jaya dibiarkan kosong. Dan yang paling aneh, seminggu kemudian ladang di belakang rumahnya kembali dipenuhi tanaman padi. Tinggi, subur, meski belum pernah ditanam kembali. Di ujungnya satu nisan kecil muncul sendiri dengan ukiran samar. Yang berikutnya sudah ditentukan. Ada seorang pria namanya Bagas, usianya 33 tahun, dosen antropologi dari kota yang sedang melakukan penelitian soal situs-situs pemakaman kuno di pedalaman Jawa. Ia mendengar kabar tentang desa Kalimukti, desa yang katanya punya ladang padi yang tak pernah gagal panen, tapi sering kehilangan warga tanpa jejak. Awalnya, ia hanya menganggap itu mitos lokal. Tapi setelah menerima email misterius, hanya berisi satu kalimat. Kuburannya bukan satu dan belum semua dibuka. Dikirim dari alamat tak dikenal, Bagas memutuskan datang langsung ke desa. Ia tiba siang hari. Desa Kalimukti tampak seperti desa biasa. Warga sopan, ramah, tapi terlalu hati-hati bicara. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Rumah Pak Jaya dibiarkan kosong, tapi tak ada yang berani membongkar atau menjualnya. Bahkan saat Bagas tanya ke kepala desa, jawabannya hanya pendek. Kalau bisa, jangan ke rumah itu sore-sore, Mas, apalagi sendirian. Tapi tentu saja, rasa penasaran Bagas lebih besar dari rasa takut. Malam itu juga, ia membawa alat perekam suara dan kamera, lalu masuk ke rumah Pak Jaya diam-diam. Begitu masuk, ia merasa seperti sedang masuk ke tempat yang tidak seharusnya dimasuki. Bukan karena kegelapan, tapi karena udara di dalam terasa berat. Bukan pengap, tapi seperti sedang diawasi. Bagas merekam semua, dari ruang tamu, dapur, sampai kamar tidur. Saat kamera menyorot lemari tua di dinding, suara dari alat perekamnya berubah. Ada dengungan, lalu suara seperti orang berbisik, pelan, tapi jelas. Yang kamu cari sedang menunggu. Pintu kecil di balik lemari itu terbuka sendiri. Malam itu Bagas menginap di rumah kepala dusun yang masih punya kamar kosong. Badannya lelah, tapi pikirannya tak berhenti bekerja. Ia memutar ulang rekaman dari rumah Pak Jaya, terutama bagian suara bisikan. Tapi setiap kali ia coba putar ulang, suara itu berubah. Awalnya seperti perempuan, lalu suara anak kecil, lalu sunyi, hening yang menggema. Sekitar jam 2 dini hari, Bagas akhirnya tertidur. Tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpi, ia berada di tengah ladang padi. Langit merah gelap dan angin tak bergerak sama sekali. Padi-padi di sekitarnya tidak bergoyang, hanya berdiri tegak, diam, seolah mengawasi. Di tengah ladang, berdiri sosok Pak Jaya. Tubuhnya kaku, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, seolah menggumam sesuatu. Bagas mencoba mendekat, tapi tanah di bawah kakinya terasa lengket, seperti lumpur hisap. Makin ia bergerak, makin berat langkahnya. Tapi suara Pak Jaya makin jelas. Yang dikubur bukan orang, Mas. Yang dikubur itu janji. Dulu kami setuju, asal ladang tak pernah kering.
Tiba-tiba tanah di sekelilingnya terbuka. Bukan satu, tapi puluhan lubang muncul perlahan. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil. Tua, muda, laki-laki, perempuan. Semuanya tampak seperti sedang merangkak naik. Tapi tak satu pun wajah mereka terlihat. Semua tertutup lumpur dan jerami. Pak Jaya menunjuk ke arah Bagas. Lalu suara yang bukan miliknya keluar dari mulutnya. Kalau kau ikut menggali, kau juga harus menanam. Bagas terbangun dengan nafas tersengal. Baju tidurnya basah kuyup, bukan karena keringat, tapi karena lumpur yang menempel di kedua telapak kakinya. Pagi harinya, langit desa Kalimukti tampak muram meski matahari sudah naik. Bagas terbangun lebih siang dari biasanya. Ia masih memikirkan mimpi itu dan lumpur di telapak kakinya semalam. Saat dicek pagi ini, lumpur itu sudah mengering dan menempel di spray tempat tidurnya. Ia segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka, tapi ketika bercermin, ia berhenti. Di lehernya ada garis tipis seperti bekas tali, melingkar rapi, merah samar. Ia sentuh pelan, tidak sakit, tapi dingin, seperti baru dilepas beberapa jam lalu. Waktu sarapan di rumah kepala dusun, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Ibu-ibu tak banyak bicara. Beberapa orang terlihat saling berbisik saat Bagas lewat. Ia merasa diperhatikan. Lalu kejadian ganjil itu datang dari anak kecil, Lara, usia 7 tahun, cucu kepala dusun. Ia biasanya ceria, tapi pagi ini diam. Saat melihat Bagas, ia langsung bersembunyi di balik ibunya. Tapi sebelum masuk ke dalam rumah, Lara sempat berbisik pelan, cukup jelas untuk Bagas dengar. "Om, jangan buka tanahnya ya, nanti mereka ikut Om pulang." Bagas kaget. Ia dekati anak itu, tapi ibunya langsung menggendong dan menjauh. Seolah tak ingin Lara bicara lebih banyak. Bagas coba bertanya ke kepala dusun soal Lara, tapi jawabannya hanya datar. "Anak kecil suka halu, Mas. Jangan terlalu didengar." Tapi Bagas tahu, anak-anak justru sering melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan orang dewasa, dan yang membuatnya makin yakin. Saat ia membuka tasnya di kamar, alat perekam suaranya menyala sendiri. Putaran rekamannya memperdengarkan ulang suara dari mimpi semalam. "Kalau kau ikut menggali, kau juga harus menanam." Padahal Bagas belum pernah merekam apapun setelah pulang dari rumah Pak Jaya. Sore itu hujan turun tipis. Desa Kalimukti jadi lebih sunyi dari biasanya. Bagas duduk di warung kecil dekat jalan masuk desa, menunggu angin reda sambil menulis catatan. Dari kejauhan datang seorang lelaki tua berjalan pelan sambil membawa payung bambu. Badannya bungkuk, kulit legam, dan matanya cekung seperti kurang tidur bertahun-tahun. Namanya Mbah Wiryo. Usianya hampir 80. Kata orang desa, dia satu-satunya orang yang masih hidup dari generasi sebelum Pak Jaya. Sejak lama Mbah Wiryo memilih menyendiri, jarang bicara. Tapi hari itu, entah kenapa ia duduk di samping Bagas. "Sampaian dari kota ya? Niatnya nyari apa di ladang kita?" tanyanya dengan suara serak. Bagas menjelaskan pelan tentang penelitiannya, tentang Pak Jaya, tentang lorong, bahkan tentang mimpi yang ia alami. Mbah Wiryo diam lama, tatapannya kosong mengarah ke bukit di ujung desa ke arah ladang Pak Jaya. Akhirnya ia bicara, pelan, seolah takut ada yang mendengar. Ladang itu dulu bukan tanah biasa. Zaman penjajahan, tanah di sana pernah jadi tempat pemakaman darurat. Banyak mayat ditanam tanpa nama. Korban perang, warga desa, bahkan beberapa yang dikorbankan. Bagas terdiam. Biar panen tetap hidup, biar desa nggak kelaparan, para leluhur dulu bikin perjanjian. Padi tumbuh, asal ladangnya tetap kenyang. Dan tiap 7 musim harus ada yang ditanam ulang. Bukan padi, tapi jiwa, supaya yang di bawah nggak kelaparan. Bagas menelan ludah. "Pak Jaya tahu semua itu?" tanyanya. Mbah Wiryo mengangguk. Dia bukan korban pertama, tapi dia yang pertama mencoba menolak. Dan saat dia menggali sendiri nisan itu, yang di bawah merasa lapar lebih cepat dari seharusnya. Mbah Wiryo menatap Bagas dalam-dalam.
Sekarang sampeyan sudah lihat lorongnya, sudah mimpi juga. Artinya sampeyan sudah dihitung. Bagas menegang. Dihitung? Iya, bisik Mbah Wiryo. Sudah masuk daftar tanam berikutnya. Setelah percakapan dengan Mbah Wiryo, Bagas tak bisa tidur. Kalimat terakhir lelaki tua itu terus terngiang. Sudah masuk daftar tanam berikutnya. Bagas meneliti ulang semua catatan yang ia bawa. Ia mencoba menghubungkan pola hilangnya warga desa dengan waktu panen dan musim. Dan benar, selalu ada yang menghilang setiap 7 musim tanam. Selalu di sekitar ladang Pak Jaya, selalu setelah panen besar. Tapi satu hal yang belum pernah dicoba oleh warga desa, menutup ladang itu. Keesokan harinya, Bagas mendatangi kepala desa. Ia menceritakan semuanya, lorong, nisan tanpa nama, mimpi, bahkan pengakuan Mbah Wiryo. Tapi kepala desa hanya menggeleng lemah. Mas Bagas, saya percaya sampeyan. Tapi kami sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan perjanjian itu. Enggak semua warga sanggup hadapi risiko kalau ladang berhenti panen. Desa ini bisa kelaparan. Jadi nyawa orang lebih murah dari sepiring nasi? Tanya Bagas agak tajam. Kepala desa diam lama, lalu pelan menjawab, dulu kami pikir begitu, tapi sekarang mungkin sudah saatnya berubah. Bagas lalu bertemu lagi dengan Mbah Wiryo. Kali ini mereka bicara lebih lama, dan dari sanalah Bagas mendapat petunjuk. Satu-satunya cara memutus kutukan adalah mengganti tanah yang pernah digunakan untuk menanam jiwa dengan tanah baru yang tidak terikat. Ladang itu harus ditutup, bukan cuma ditinggal tapi benar-benar dimatikan, ditaburi garam, ditanami pohon keras bukan padi, supaya yang di bawah nggak bisa lagi makan. Jelas Mbah Wiryo. Masalahnya, lorong itu tidak mau ditutup. Malam harinya, Bagas kembali ke rumah Pak Jaya. Ia membawa garam, segenggam kemenyan, dan tanah dari luar desa. Tanah yang belum pernah tersentuh perjanjian kutukan. Ia ingin mencoba ritual sederhana dari warisan Mbah Wiryo. Tapi saat ia masuk dan membuka kembali pintu di balik lemari, lorong itu berubah. Tak lagi sempit dan pendek, tapi memanjang jauh, gelap seperti mengundang. Dan dari dasar lorong terdengar suara-suara, tangisan, tertawa kecil, dan langkah kaki yang perlahan tapi pasti mulai naik ke permukaan. Bagas berdiri di depan lorong, tubuhnya tegang, jantung berdegup keras. Ia bisa merasakan hawa dingin menyusup dari dalam tanah. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menaburkan garam di mulut lorong, lalu menaruh segenggam tanah dari luar desa di ambangnya. Kemenyan mulai dibakar, asapnya mengambang pelan, menusuk hidung. Suara dari bawah makin jelas, bukan hanya satu. Tangisan, suara orang berbisik, ada yang menyebut nama-nama, dan salah satunya adalah namanya sendiri. Bagas melangkah mundur, tapi lorong itu seperti menghisap udara di sekelilingnya. Dinding rumah bergemetar, lampu padam tiba-tiba, dan dari dalam lorong muncul tangan pucat kurus, seolah milik orang yang lama terkubur. Tangan itu tak menggenggam, hanya menunjuk ke arah Bagas. Saat itu juga, Bagas meneriakkan kalimat yang diajarkan Mbah Wiryo. Bukan doa, tapi kalimat penutup. Kalimat yang konon digunakan leluhur untuk mengurung kembali yang lapar. Sing nyusul ora sah bali, sing keluwen bali menyang asal. Aku dudu sedekah, aku dudu janji. Dan seketika lorong itu mengerang. Bukan suara manusia, tapi seperti tanah itu sendiri menjerit. Asap kemenyan terbakar habis, garam menyala seperti bara api. Tanah di mulut lorong runtuh dengan keras, menutup dirinya sendiri perlahan. Suara-suara itu menghilang, hening. Untuk pertama kalinya, Bagas terjatuh. Napasnya tersengal, tapi ia tahu malam itu ia menang. Seminggu kemudian, Bagas meninggalkan desa. Ia tak membawa pulang apa-apa selain alat rekam yang kini tak bisa diputar lagi. Desa Kalimukti mulai menanam pohon di bekas ladang Pak Jaya. Bukan padi, tapi pohon keras seperti saran Mbah Wiryo. Warga kembali hidup tenang, tapi cerita belum selesai. Di kota, Bagas kembali mengajar. Ia sehat, tapi setiap malam pukul 2 dini hari,
ia terbangun. Di telapak kakinya selalu ada lumpur. Dan suatu malam ia menemukan nisan kecil di depan pintu apartemennya. Tak ada nama, hanya ukiran samar yang kau tutup. Masih ingat siapa yang membangunkan? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.